Menemukan kembali Tuhan yang hilang, fisika kuantum. Kapankah pertama kali sains bisa menjelaskan tentang fenomena, sesuatu, yang sifat-sifatnya mirip dengan yang kita percaya sebagai Tuhan? Yakni ketika para ilmuwan mencetuskan ilmu fisika kuantum. Apakah fisika kuantum? Dulu zaman kita bersekolah SMA dan mudah-mudahan jika dulu kita sempat bersekolah sampai tingkat SMA, kita pasti pernah belajar ilmu fisika. Namun saat itu belum belajar tentang ilmu fisika kuantum. Apa bedanya ilmu fisika dan fisika kuantum? Definisi atau penjelasan yang paling mudah adalah, ilmu fisika itu adalah ilmu yang menjelaskan tentang fenomena-fenomena alam atau kehidupan yang bisa dirasakan oleh indera manusia tanpa bantuan alat apapun, misalnya kecepatan, gerak, panas, suhu udara dingin atau panas, bentuk bangun atau ruang, benda, materi, zat, jarak, dan lain-lain. Sementara fisika kuantum ialah ilmu yang menjelaskan tentang fenomena-fenomena alam atau kehidupan yang tidak bisa dirasakan oleh panca indera manusia. Misalnya gelombang, energi, atom dan apapun yang sebenarnya ada namun tidak bisa dirasakan atau ditangkap oleh panca indera manusia. Nah, disinilah awal dari segalanya, ketika kita percaya ada sesuatu yang kita sebut sebagai Tuhan, yang keberadaannya tidak bisa dirasakan atau ditangkap oleh panca indera manusia, maka kita mulai menemukan titik cerah untuk mulai meneliti fenomena ini melalui ilmu fisika kuantum. Jika kita bicara tentang ilmu fisika, pada umumnya kita akan membayangkan sesuatu yang rumit, ruwet, susah dan perlu berpikir setingkat Einstein. Tapi mungkin karena ini untuk konsumsi semua kalangan pembaca. Jadi kita buat penjelasan fisika kuantumnya semudah mungkin agar bisa dipahami oleh semua orang yang minimal pernah belajar ilmu fisika di SMA dulu. Kita ambil yang paling mudah dan tidak terlalu dalam. Ilmu fisika dan fisika kuantum khususnya mengatakan bahwa unsur terkecil dari suatu benda apapun, apakah itu benda bernyawa atau tidak bernyawa, apakah itu terlihat mata seperti meja, kursi, atau tidak terlihat nyawa semisal udara. Apabila kita cari unsur terkecilnya maka kita akan menemukan bahwa unsur yang paling kecil pembentuk benda tersebut adalah atom. Meskipun fisika kuantum telah menemukan unsur yang lebih kecil lagi dari atom, tapi cukuplah kita sampai pada pemahaman bahwa unsur terkecil suatu benda itu adalah atom agar mudah diikuti semua pembaca dari berbagai latar belakang. Atom sebagai unsur terkecil tersebut memiliki inti atom atau nukleus. Atom sendiri terdiri dari 3 unsur, yang pertama neutron, yang tidak memiliki muatan listrik, energi positif atau negatif, yang kedua adalah proton, yang memiliki muatan listrik, energi positif, yang ketiga adalah elektron, yang memiliki muatan listrik, energi negatif. Jadi dari sini kita tahu bahwa bagian terkecil dari suatu benda, baik itu benda mati atau benda hidup adalah atom yang terdiri dari 3 muatan energi, positif, negatif dan netral. Jadi jika demikian bagian terkecil dari tubuh manusia itu adalah juga atom, yang di dalamnya memuat energi positif, negatif dan netral. Neutron yang netral dan proton yang bermuatan energi positif menyatu di tengah sebagai inti, sementara elektron yang bermuatan energi negatif berada di luar terpisah dan berputar mengitari inti atom, neutron dan proton. Dan dari fakta sains ini jika kita pikir secara logika sangat berhubungan dengan hakikat kehidupan ini. Neutron dan proton bisa kita umpamakan sebagai energi inti yang menyatu di tengah terdiri atas energi positif yang melekat dengan unsur netral, dan inilah yang bisa kita ibaratkan bahwa energi netral adalah sifat Tuhan, dan energi positif adalah energi yang bisa melekat dengan Tuhan. Sementara elektron sebagai energi negatif tidak bisa menyatu dengan energi inti yang netral. Jadi persis seperti kehidupan ini, bahwa hal-hal yang negatif dipercaya tidak akan bisa dekat dengan Tuhan atau jauh dari Tuhan. Jadi apabila kita manusia lebih banyak memuat energi negatif dalam diri, maka kita akan terus berputar-putar mengelilingi inti energi dan tidak bisa menyatu dengannya. Mungkin apabila ini dikaitkan dengan konsep reinkarnasi dalam ajaran Hindu dan Buddha, proses berputarnya energi negatif, neutron, itu adalah proses perputaran reinkarnasi kehidupan. Apabila kita masih terus membawa energi negatif dalam diri kita, maka kita akan terus berputar-putar dalam siklus reinkarnasi, dan tidak bisa kembali menyatu dengan Tuhan. Persis seperti elektron yang terus berputar mengitari inti atom dan tidak bisa menyatu dengan nukleus atau inti atom atau inti kehidupan.
Temuan sains ini persis seperti yang banyak diajarkan dalam ajaran agama bahwa hanya orang-orang yang lebih banyak memuat kebaikan, energi positif dalam dirinya lah yang bisa menyatu dengan Tuhan, atau kembali ke Tuhan, atau kembali ke surga, atau menyatu dengan nirvana, atau apapun istilah yang diberikan oleh masing-masing ajaran agama. Pengetahuan dan penjelasan tentang hukum fisika kuantum untuk menjelaskan tentang Tuhan dan siklus kehidupan ini saya dapatkan dari seorang guru spiritual dan sekaligus seorang dokter medis. Sepertinya beliau dengan keluasan ilmu pengetahuannya bisa menghubungkan antara fenomena fisika dengan sistem kepercayaan spiritual, yang selama ini seringkali seolah-olah terpisah dan berjalan sendiri-sendiri. Padahal sains dan spiritual itu berasal dari sumber yang sama, dan karena berasal dari sumber yang sama sudah semestinya mereka berjalan seiring dan bukannya malah saling bertentangan. Konsep atau ajaran spiritual ketuhanan yang benar mestinya bisa dijelaskan melalui pendekatan sains, karena sekali lagi antara sains dan spiritual yang sejati, itu sumbernya satu, dari sang sumber yang sering kita sebut sebagai Tuhan. Dan yang menarik dari hasil penelitian diketahui bahwa atom itu sendiri unsurnya terdiri dari 1% saja materi. Materi itu adalah hal yang masih bisa dilihat oleh panca indera melalui bantuan alat. 99% lainnya adalah energi yang tidak terlihat atau tertangkap oleh panca indera tapi bisa dideteksi keberadaannya, yakni dengan membuat gerakan. Oleh karena itu energi itu sendiri sering diistilahkan sebagai penggerak, unsur yang membuat sesuatu itu bergerak. Jadi jika tubuh manusia itu terbentuk dari miliaran atau bahkan triliunan atom, yang berkumpul membentuk unsur materi pertama yang kemudian dari materi terkecil tersebut membentuk molekul, lalu dari kumpulan molekul itu membentuk sel, dan sel-sel berkumpul atau menyatu membentuk organ tubuh dan organ tubuh yang menyatu membentuk tubuh manusia. Maka berdasarkan proses pembentukan ini sesungguhnya manusia dan benda-benda lainnya itu adalah kumpulan dari miliaran atau triliunan atom-atom yang bersatu. Tapi yang menarik adalah bahwa atom itu sendiri unsurnya hanya 1% saja yang dalam bentuk materi, sementara 99%-nya adalah energi. Jadi jika tubuh manusia ini terbentuk dari miliaran atau triliunan atom, berarti apa yang kita lihat sebagai wujud tubuh kita itu sesungguhnya hanya 1% saja yang jadi tubuh kita, sementara isi sesungguhnya dari tubuh kita adalah 99% energi. Jadi jika kita sadari sesungguhnya kita ini adalah makhluk energi. Jika tubuh yang kita miliki saat ini hanya 1% saja yang kasat mata berarti yang 99% adalah energi yang tak kasat mata. Bisa disimpulkan bahwa sesungguhnya kita ini adalah makhluk energi dengan unsur 1% dalam bentuk fisik. Jadi ingat ya, kita ini bukan makhluk fisik tapi makhluk energi yang mewujud dalam bentuk materi. Nah pertanyaannya apa itu energi? Secara awam energi bisa dikatakan sesuatu yang menyebabkan munculnya pergerakan, atau munculnya yang secara sederhana disebut sebagai kehidupan. Energi ini tidak kasat mata, tidak bisa dilihat tapi ada, dan menurut Albert Einstein energi ini tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dihilangkan atau dimusnahkan, melainkan hanya bisa berubah bentuk atau diubah bentuknya. Energi itu bersifat abadi, tanpa awal dan tanpa akhir. Inilah yang di dalam ilmu fisika disebut sebagai hukum kekekalan energi, tidak diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan, tidak bisa ditangkap oleh panca indera manusia, tetapi ada di mana-mana, karena dia ada di setiap unsur terkecil dari materi yang disebut atom. Jadi semisal kita bicara tentang udara itu unsur terkecilnya juga atom O2, terdiri dari 2 atom oksigen, itulah kenapa disebut sebagai O2. Lalu jika kita bicara pohon unsur terkecilnya juga atom dan atom 99-nya adalah energi. Apabila kita melihat pohon beringin yang besar di suatu tempat tertentu, maka sesungguhnya sosok pohon itu yang bisa kita lihat hanyalah 1%-nya saja, sementara yang tidak bisa kita lihat dan dalam bentuk energi itu sekitar 99% dari sosok pohon itu sendiri. Begitu juga dengan batu. Begitu pula apabila kita melihat seonggok batu semisal batu besar di sungai atau candi seperti Candi Borobudur, maka yang bisa kita lihat dari besarnya Candi Borobudur itu sendiri hanyalah 1% materi kasat mata dan 99% energi yang tak kasat mata. Jadi dimanapun kita berada dan apapun yang kita lihat itu hanyalah 1% saja yang kita bisa lihat, sisanya yang jauh lebih besar dari sosok apa yang kita lihat tersebut adalah dalam bentuk energi.
Itulah mengapa orang Bali sering menyelimuti pohon dan batu dengan kain khusus. Karena mereka paham bahwa di dalam batu benda yang oleh semua orang dianggap benda mati atau tak hidup, padahal menurut ilmu fisika kuantum di dalamnya ada energi yang hidup sebagai unsur pembentuknya. Begitu juga dengan pohon, terutama pohon-pohon yang sudah bertumbuh besar. Nah, mari kita kembali lagi pada hukum kekekalan energi yang dinyatakan oleh para ilmuwan fisika, bahwa energi itu bersifat kekal. Tidak pernah diciptakan dan tidak pernah hilang atau musnah, melainkan hanya bisa berubah bentuk melalui jenis-jenis atom yang berbeda-beda untuk membentuk yang disebut unsur. Dari definisi yang dibuat oleh para ilmuwan tentang yang mereka sebut sebagai energi, kira-kira apa yang memiliki kesamaan persis dengan energi tersebut? Tidak diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, bersifat kekal, abadi dan hanya bisa berubah bentuk. Dan disinilah saya tercenung dan merasa begitu tercerahkan, atas penjelasan para ilmuwan tersebut. Mereka telah menjelaskan tentang hakikat Tuhan tanpa sama sekali menyebut sebuah rujukan atau dalil tertentu dari agama atau kepercayaan tertentu. Secara independen mereka dapatkan definisi, temuan dan penjelasan tentang energi ini berdasarkan penelitian dan temuan sains. Maka sejak saya mendapatkan penjelasan ini, saya menjadi lebih jelas tentang apa itu Tuhan yang selama ini sering dikatakan banyak orang, tapi sayangnya mereka tidak menjelaskan apa itu Tuhan dengan cara yang bisa diterima oleh akal saya. Namun dengan ini saya secara pribadi menjadi jauh lebih paham tentang apa itu Tuhan. Lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana Tuhan menciptakan kehidupan ini? Kebanyakan orang berpikir bahwa Tuhan Sang Pencipta ini menciptakan makhluk hidup ataupun tak hidup ini seperti tukang roti yang membuat roti dari bahan-bahan yang berbeda dari dirinya, sehingga banyak sekali orang yang tidak tahu sesungguhnya kita ini apa dan bagian dari apa sebagai ciptaan Tuhan. Apakah Tuhan itu menciptakan kita seperti tukang boneka membuat boneka? Tukang roti membuat roti, atau para ahli robotik menciptakan robot? Sayangnya banyak sekali orang yang mengira seperti itu, sampai-sampai orang-orang yang dianggap paham ajaran agama pun berpikir seperti itu, bahwa manusia yang diciptakan Tuhan sebagai yang disebut makhluk itu berbeda unsur dari Tuhan, dan bukan berasal dari Tuhan. Jadi ketika muncul ajaran atau tuntunan yang membawa manusia pada pemahaman bahwa manusia dan Tuhan itu sesungguhnya memiliki unsur yang sama, maka tuntunan ajaran itu malah dibilang sesat. Dan bahkan sempat dalam sejarah orang-orang yang mengajarkan tuntunan bahwa Tuhan dan manusia itu memiliki unsur yang sama atau adalah satu atau manunggal, ada yang dibunuh oleh pemuka agama lainnya yang pemahamannya belum sampai di sana. Sedih memang, tapi ini adalah kenyataan dan bagian dari fakta sejarah masa silam. Jadi belajar dari sejarah, mari kita hargai dulu perbedaan, jangan langsung mengatakan apa yang berbeda dan tidak sepaham dengan pemahaman kita atau kelompok kita lantas dikatakan sesat atau bahkan perlu dimusnahkan. Menariknya hampir di setiap ajaran agama justru ada tuntunan yang membawa kita pada pemahaman manusia dan Tuhan itu memiliki unsur yang sama, manunggal. Di ajaran Jawa kita mengenal adanya manunggaling kawula Gusti, Tuhan dan kita sesungguhnya adalah satu kesatuan. Lalu di Hindu kita mengenal tuntunan Atman dan Brahman Aikyam, roh manusia dan roh Tuhan adalah satu. Di Kristiani, Yesus sendiri mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Pernyataan yang sungguh jelas dan gamblang sekali, bahwa Kristus adalah wujud Tuhan dalam bentuk materi yang berwujud, atau dalam istilah Kristiani, Tuhan yang menjadi daging. Dan sebenarnya di ajaran Islam juga ada pernyataan semacam itu. الإنسان سري وأنا سره وسر صفاتي وصفاتي لغيره. Insan itu rahasiaku, aku rahasia insan, rahasia itu adalah sifatku, sifatku tiada lain adalah aku. Dan ada juga lainnya, من عرف نفسه فقد عرف ربه. Siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Kata arofa, juga makrifat, berasal dari kata arif, yang bermakna sepenuhnya memahami, mengetahui kebenarannya dengan sebenar-benarnya atau kebenaran sejati. Namaste.